Mobil ini terus melaju. Mas Rangga membawa mobilnya melaju cukup kencang. Tak sampai 1 jam, mobil ini pun sudah tiba di Bogor. "Kau pernah ke puncak sebelumnya, Zia?" Ia bertanya saat mobil ini berbelok ke arah simpang Gadok. Aku menggeleng. "Belum pernah, Mas. Aku belum pernah berjalan jauh. Paling jauh saat Bapak membawaku jalan-jalan ke Taman Mini," sahutku. "Kalau begitu, aku akan sering mengajakmu ke puncak." Wajah itu mengulas senyum tipis padaku. "Setidaknya tadi kita mampir dulu ke rumah sebentar, Mas. Ambil baju ganti," keluhku. "Tak masalah, kau bisa pakai baju Mbak Soraya yang ada di sana." Aku hanya mengendikkan bahu saja mendengar jawabannya, karena ia pun sama denganku. Kemeja putih dengan lengannya yang digulung sebagian. Kulirik jas hitam miliknya ada di jok belakang mobil bersama sebuah laptop dan tas kerjanya. Sepertinya dari kantor, ia langsung menjemputku. Mobil ini kini naik mendaki. Aku mulai menikmati area kebun teh yang membentang. Awan tebal terlihat menggelayut manja di atas bentangan kebun teh ini, membuat udara semakin sejuk. Aku melirik jam yang melingkar di tanganku. Sudah hampir 4:30 sore. Pantas saja, kabutnya sudah mulai tebal. Mas Rangga membelokkan arah mobilnya ke kanan. Jalanan yang luasnya hanya bisa dilalui oleh 1 kendaraan saja. Sedikit terjal dan berbatu, membuat tubuhku beberapa kali berguncang. Mobil ini juga berjalan lambat. Mas Rangga sangat berhati-hati melintasinya, khawatir jika roda mobilnya tiba-tiba tergelincir. Hanya sekitar 300 meter saja dari jalan utama tadi, di depanku kini berdiri sebuah bangunan rumah besar bertingkat 2. Mas Rangga lalu menepikan mobilnya. Seorang pria berusia sekitar 60-an langsung menyambut ramah kedatangan kami. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling villa ini. Cukup luas, bahkan ada kolam renang juga di sampingnya. "Den Rangga, apa kabarnya? Lama, baru main ke sini lagi," sambutnya dengan beberapa pertanyaan. Begitu Den Rangga bilang mau datang ke sini, saya langsung minta Bi Imas buat masak, sambungnya. Kabar saya baik, Mang," jawab suamiku itu cepat. "Ah, Mamang lupa. Selamat atas pernikahannya. Mamang tadinya mau pergi, cuma Bibi sakit. Gak bisa ditinggal, Den," tuturnya dengan logat Sundanya yang khas. "Tak apa-apa, Mang. Mamang sehat," tukas Mas Rangga balik bertanya. "Alhamdulillah baik atuh Dan Rangga," balasnya. "Zia, kenalkan ini Mang Ujang. Dia yang menjaga dan mengurus villa ini," jelas Mas Rangga seolah tahu apa yang hendak kutanyakan. "Mang, ini istri saya, namanya Zivara." Mas Rangga memperkenalkanku padanya. "Panggil saja Zia, Mang." Aku menyelah. "Aduh, cantik pisan, Den," puji Mang Ujang membuatku sedikit tersipu. "Bi Imas mana?" tanya Mas Rangga pada Mang Ujang, pengurus villa ini. "Ada di dapur, Den. Ayo masuk dulu. Nanti saya akan beritahu Bibi kalau Den Rangga sudah datang," jawabnya. Aku dan Mas Rangga melangkah masuk ke villa. Ku hempaskan tubuhku di sofa dan meletakkannya tas yang berisi buku-buku kuliahku di atas meja. "Apa mereka suami istri, Mas?" bisikku saat melihat seorang wanita parubaya bertubuh sedikit gemuk sedang berjalan kemari sambil membawakan 2 gelas minuman. "Iya, mereka suami istri," jawab Mas Rangga pelan. "Den Rangga teh makin ganteng saja, bikin Bibi pangling saja," tutur Bi Imas sambil meletakkan 2 gelas teh hangat di atas meja. "Ini ya istrinya Den Rangga,"
Cantik, sambungnya lagi. Aku hanya bisa mengangguk lalu tersenyum. Panggil saja Zia, Bi, pintaku. Bibi ke dapur dulu ya, mau nyiapin makanan. Jika Mbak Zia perlu sesuatu, panggil Bibi saja, pamitnya. Lalu kembali ke dapur meninggalkan kami. Ayo, kuantar ke kamar, ajak Mas Rangga. Aku mengekor di belakangnya, mengikuti langkahnya. Ini kamarnya, ucapnya, sambil membuka dan menyalakan lampunya. Sebuah kamar yang cukup luas dengan ranjang double bed di sana. Aku membuka lemari. Ada beberapa baju dan kardigan di sana. Ku ambil sebuah kaos, kardigan dan celana panjang dari dalam lemari ini. Aku mau mandi dulu. Tanpa menunggu jawaban darinya, langsung saja aku mengambur masuk ke kamar mandi. Aku sedikit tertegun saat melihat sepiring tumis pepaya muda yang disajikan Bi Imas di atas meja makan sebagai menu makan malam kami. Buah pepaya muda itu oleh Bi Imas ditumis pedas, dicampur dengan jamur kancing serta sedikit potongan daging ayam. Cukup lama aku menatap lauk itu. Rasanya sudah lama sekali tak mencicipinya. Mengingatkan akan kehidupanku dulu sebelum menikahi Mas Rangga. Ada apa, Zia? Tanya Mas Rangga, membuyarkan lamunanku. Tak ada apa-apa, Mas. Hanya saja begitu melihat tumis pepaya ini, jadi teringat sesuatu, jawabku. Ia tersenyum sambil menggeser piring berisi tumis pepaya itu ke hadapanku. Kau lihatlah ini, Zia. Sepiring tumis pepaya muda yang disajikan ini terlihat mewah dan menarik. Bahan dasarnya memang hanya buah pepaya muda, tapi Bi Imas membuatnya terlihat menarik karena diberi tambahan jamur dan potongan daging ayam. Ini sama denganmu, lanjutnya, sambil tersenyum menatapku. Aku semakin tak mengerti. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan Mas Rangga? Apa hubungannya aku dengan sepiring tumis pepaya muda yang ada di hadapanku ini? Maksudnya, aku mengerutkan keningku, meminta penjelasan darinya. Terlihat sederhana saat dimasak seadanya, tapi tumis pepaya muda yang disajikan Bi Imas ini bisa jadi akan kau temukan di restoran mahal karena sajiannya yang terlihat mewah dan menarik. Tutur Mas Rangga lagi. Melihatku yang masih tak mengerti, Mas Rangga akhirnya mengalihkan pembicaraan. Sudahlah, ayo kita makan saja. Aku sudah lapar. Lagi pula, kelihatannya tumis pepaya muda ini sepertinya lezat. Aku hanya bisa diam sambil menggigit bibirku. Masih belum mengerti akan ungkapan yang disampaikan olehnya tadi. Daripada terus bingung, lebih baik aku makan saja karena perutku sudah mulai berbunyi. Kami makan malam hanya berdua saja. Selepas menyajikan makanan ini, Mang Ujang dan Bi Imas pulang ke rumah mereka. Mas Rangga bilang mereka hanya datang seminggu sekali untuk membersihkan villa ini. Aku mengumpulkan piring-piring kotor bekas makan kami dan menaruhnya ke dalam sebuah baskom berukuran sedang. Mas Rangga bilang, taruh saja di dapur, biar besok Bi Imas yang akan mengurusnya. Selesai makan, aku memilih duduk di sofa sambil menikmati acara di televisi di ruangan tengah yang tak jauh dari kamarku. Sedang Mas Rangga, suamiku itu kini tengah sibuk dengan ponselnya. Aku mau tidur dulu, Mas, pamitku. Tanpa menunggu jawabannya, kulangkahkan saja kaki menuju kamar. Karena lelah, tak berselang lama, aku pun tertidur. Kabut tebal masih menyelimuti kawasan puncak pagi ini. Saat kubuka jendela kamarku, kulirik penunjuk waktu di dinding itu. Sudah menunjukkan pukul 7:30. Udaranya masih terasa dingin menusuk kulit. Aku merapatkan kardigan yang kupakai,
lalu mencoba menikmati segarnya udara pagi ini. Selepas subuh tadi, Mas Rangga sudah berkutat dengan laptopnya. Sepertinya ia membawa sisa pekerjaannya ke sini, membuatku hanya bisa menggelengkan kepala saja. Dasar maniak kerja, rutuku dalam hati. Ia bilang mengajakku liburan, tapi dirinya sendiri apa itu? Sepagi ini malah sudah sibuk dengan pekerjaan. Mungkin lebih baik aku berjalan-jalan saja di sekitar villa ini. Siapa tahu bisa mengurangi kadar stresku beberapa hari ini karena tugas kuliah yang mulai menumpuk. Aku mau keluar sebentar, Mas. Jalan-jalan ke halaman depan, pamitku. Ya, hati-hati. Kabutnya masih cukup tebal sih ya. Jangan berjalan ke arah belakang villa, karena ada jurang di sana. Ia menjawabku tanpa mengalihkan pandangannya dari laptop. Iya, sahutku cepat. Aku melangkah menuju halaman depan bangunan villa ini. Bau harum bawang goreng tercium dari arah dapur. Sepertinya Bi Imas masih menyiapkan sarapan, batinku. Halaman depan villa ini cukup luas. Jarak antara villa satu dengan yang lain cukup jauh. Menginap beberapa malam di sini benar-benar bisa mendapatkan ketenangan dari hiruk-pikuk dan gemerlapnya ibu kota. Villa ini cukup luas dan megah. Ada 4 kamar tidur di dalamnya. Fasilitas yang ada di dalam villa ini juga lengkap. Kolam renangnya juga bersih. Villa ini benar-benar sangat terawat dengan baik. Mbak Zia, sarapannya sudah siap. Ayo sarapan dulu, biar gak masuk angin, ajak Bi Imas. Iya, sebentar lagi Bi, jawabku, sambil merapikan letak topi rajut yang kupakai. Jangan lama-lama ya Mbak, keburu dingin, nanti gak enak, sahut Bu Imas. Aku hanya tersenyum sambil mengangguk. Tanaman bunga marigold berwarna kuning terang itu menggodaku untuk mendekatinya. Bunga-bunga yang sedang mekar itu tumbuh subur, tak begitu jauh di samping villa ini. Terlihat sangat cantik, hingga tanpa kusadari, langkahku mendekat dan memetik beberapa tangkai untuk kunikmati keindahannya. Serak, terdengar seperti suara sesuatu dahan yang jatuh atau patah di dekat rimbunan pohon berdu yang tak begitu jauh dari tempatku berdiri saat ini. Segera saja kualihkan pandanganku mencari asal suara. Selagi aku mulai mendekat, aku melihat seperti seseorang berlari ke arah tepi jurang belakang villa ini. Siapa di sana? Aku mencoba memanggilnya, namun tak ada jawaban. Ku kucek mataku sebentar. Aku yakin tak salah lihat. Memang ada orang tadi di sana. Karena ranting semak dan perdu itu bergoyang. Tapi siapa? Apakah itu Mang Ujang? Jika benar dia, untuk apa Mang Ujang berada di tepi jurang itu? Ku coba untuk tak menggubrisnya, karena ingat pesan Mas Rangga agar menjauh dari jurang belakang villa ini. Namun tak lama, dahan perdu dan semak itu kembali bergoyang, membuat rasa ingin tahuku semakin besar. Aku berjalan pelan-pelan, mendekat ke arah perdu dan semak yang masih sedikit bergoyang itu. Tanaman perdu sejenis bonsai ini kelihatannya sengaja ditanam untuk memagari atau menjadi pembatas adanya jurang di dekatnya. Siapa di sana? Panggilku lagi. Hening, tak ada suara yang terdengar. Aku pun melintas di antara perdu dan semak itu. Tampak memang jurang yang curam, sekitar 2 meter dari tempatku berdiri saat ini. Krek, terdengar seperti suara ranting yang patah. Suara itu terdengar cukup jelas. Aku menoleh, berusaha mencarinya. Namun, baru saja hendak membalikkan badan, seseorang dengan keras mendorong tubuhku.
Aku jatuh. Tubuhku terus berguling ke arah dasar jurang ini, tanpa bisa kuhentikan. Beberapa kali tubuh dan kepalaku terhantuk batu, hingga akhirnya kepalaku menghantam sebuah batu besar, membuat pandanganku mulai gelap. Mas Rangga. Aku mencoba berteriak, memanggilnya. Namun sayang, suaraku tak bisa keluar bersamaan dengan kesadaranku yang semakin menghilang. Bersambung.